kid. Don't ever let them get inside your head. Ratusan ribu netizen serbu Instagram wasit laga timnas U23 Indonesia vs Qatar Nasrullah Kabirov. Bangganya, pelatih Qatar bisa kalahkan timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia merasa dicurangi. Esko PSSI, kasih saja Piala Asia U23 2024 ke Qatar. Setelah laga timnas U23 Indonesia versus Qatar selesai, PSSI langsung kirim surat protes ke AFC. Sebelum kita lanjut beritanya, jangan lupa bantu subscribe dulu ya guys, agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan dapat menyajikan berita informatif kepada Anda. Ratusan ribu netizen serbu Instagram wasit laga timnas U23 Indonesia vs Qatar Nasrullah Kabirov. Netizen Indonesia menyerbu akun Instagram wasit Piala Asia U23 2024 Nasrullah Kabirov. Sebagai informasi, Nasrullah Kabirov merupakan wasit yang memimpin laga timnas U23 Indonesia versus Qatar. Ini merupakan laga matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024 yang terlaksana di Stadion Yashim bin Hamad, Doha. Pada kesempatan tersebut, Nasrullah Kabirov dinilai memberikan beberapa keputusan yang merugikan untuk timnas U23 Indonesia. Nasrullah Kabirov memberikan hadiah penalti untuk Qatar pada menit ke-43 setelah Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Nasrullah Kabirov mendapat kritik dari banyak para pemain timnas U23 karena kepemimpinannya yang dinilai membela Qatar. Bangganya, pelatih Qatar bisa kalahkan timnas U23 Indonesia. Pelatih timnas Qatar, Lidio Vale, puas dengan performa timnya setelah mengalahkan timnas U23 Indonesia pada laga yang digelar Senin malam. Pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Qatar. Dua gol di laga tersebut dicetak lewat penalti Khalid Ali Sabah di menit 45 dan Ahmed Al-Rawi di menit 54. Bagi Qatar ini jadi awal yang baik untuk target mereka menembus Olimpiade 2024. Namun, kemenangan tersebut mendapatkan sorotan karena beberapa keputusan wasit yang merugikan Indonesia. Vale menjelaskan, kemenangan yang mereka dapatkan saat melawan Indonesia tidak mudah. Bermain di depan supporter sendiri justru jadi tekanan bagi semua pemain. Namun perlahan mereka bisa beradaptasi dan mulai mengendalikan permainan. Ini adalah pertandingan yang sangat sulit bagi kami, karena selalu sulit untuk bermain di kandang sendiri karena semuanya bisa menjadi emosional. Babak pertama berjalan dengan baik, namun pada babak kedua kami tidak sepenuhnya mengendalikan pertandingan, kata Vale. Pelatih berusia 60 tahun ini melanjutkan penampilan tim berjuluk The Maroon memang belum sempurna. Beberapa aspek harus mereka perbaiki untuk laga selanjutnya. Hal tersebut yang akan jadi bahan evaluasi bagi pemain. Kami bermain baik dalam beberapa aspek dan tidak terlalu baik dalam aspek lainnya. Kami tidak dapat melakukan semua hal yang kami inginkan hari ini, tapi itu bisa terjadi, tegasnya. Vale berharap anak asuhnya bisa tembus berkembang di laga selanjutnya. Menurutnya masih ada peluang agar Qatar bisa bermain lebih baik. Apalagi perjalanan mereka di ajang ini masih panjang. Tujuan kami adalah meningkatkan perform tim dari pertandingan ke pertandingan. Kami harus memperbaiki kesalahan yang kami lakukan, terutama di babak kedua. Terus bekerja pada bagian-bagian yang telah kami lakukan dengan baik. Begitulah cara kami beroperasi. Kami ingin berkembang setiap hari dan kami ingin menjadi tim yang lebih baik, katanya. Timnas U23 Indonesia merasa dicurangi. Esko PSSI,
Kasih saja Piala Asia U23 2024 ke Qatar. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga kesal dengan kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov saat bertugas dalam pertandingan Timnas U23 Indonesia versus Qatar. Pertandingan perdana grup A Piala Asia U23 2024 itu digelar di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar. Arya menilai wasit asal Tajikistan itu berpihak kepada tuan rumah Qatar. Pasalnya banyak keputusan Nasrullah Kabirov yang merugikan Timnas U23 Indonesia. Kerugian pertama terlihat saat Nasrullah Kabirov memberikan hadiah penalti kepada Qatar usai melihat VAR. Penalti itu terjadi ketika adanya dorongan fisik antara kapten Timnas U23 Indonesia Rizky Ridho dengan striker Qatar Mahdi Salim di penghujung babak pertama. Semula Nasrullah Kabirov meniup peluit pertanda pelanggaran dari Mahdi Salim kepada Rizky Ridho. Tidak berselang lama, Nasrullah Kabirov langsung mendapatkan arahan dari wasit VAR untuk melihat tayangan ulang. Setelah dilihat, Nasrullah Kabirov langsung menunjuk titik putih dan memberikan penalti kepada Qatar. Nasrullah Kabirov juga memberikan kartu kuning kepada Rizky Ridho yang dinilai melakukan sikutan kepada Mahdi Salim. Sontak para pemain Timnas U23 Indonesia kesal dan melakukan protes keras kepada Nasrullah Kabirov. Wasit tersebut tetap mencueki komentar dan pemain Timnas U23 Indonesia dan tetap memberikan penalti kepada Qatar. Tendangan penalti diambil langsung oleh Khalid Ali dan sukses menjebol gawang Timnas U23 Indonesia yang dijaga Hernando Ari. Qatar unggul 1-0 atas Timnas U23 Indonesia di babak pertama. Lanjut di babak kedua, Nasrullah Kabirov kembali berulah. Ia memberikan kartu kuning kedua alias kartu merah kepada pemain Timnas U23 Indonesia Ivan Jenner. Ketika babak kedua baru berjalan 1 menit, Ivan Jenner dinilai telah mengangkat kaki terlalu tinggi dan mengenai dengkul salah satu bek Qatar, Safieddine Hassan. Padahal dalam tayangan ulang, kaki Ivan Jenner tidak mengenai pemain lawan. Ivan Jenner pun langsung protes keras. Setelah keluar dari lapangan, Ivan Jenner update status di Instagram dengan menampilkan bendera Qatar dan emoji badut. Kerugian ketiga datang lagi ke Timnas U23 Indonesia di babak kedua. Hassan terlihat melakukan pelanggaran keras kepada Witan Sulaiman. Nasrullah Kabirov langsung mengeluarkan kartu merah kepada bek Qatar tersebut. Pas mau angkat kartu merah, ia merasa salah mengeluarkan kartu. Walhasil, Hassan hanya mendapatkan kartu kuning. Sontak para pemain Timnas U23 Indonesia kembali melakukan protes keras, tapi dicueki wasit. Carangan Nasrullah Kabirov tidak terhenti di sana. Kejadian keempat yang merugikan Timnas U23 Indonesia saat Marcelino Ferdinand didorong di dekat kotak penalti Qatar. Wasit tersebut hanya melihat itu bukan sebuah pelanggaran. Marcelino Ferdinand dinilai kalah body dan pemain Qatar. Terlihat dari rekaman ulang, Marcelino Ferdinand mendapatkan dorongan dari pemain Qatar. Beberapa kali pemain Timnas U23 Indonesia juga tidak mendapatkan hadiah pelanggaran usai dilanggar pemain Qatar. Sekalinya Timnas U23 Indonesia melakukan pelanggaran kepada pemain Qatar, Nasrullah Kabirov langsung mengecek VAR. Ini terlihat saat adanya pelanggaran keras dari Ramadan Sananta kepada bek Qatar. Setelah mengecek VAR, Nasrullah Kabirov memberikan kartu merah kepada Ramadan Sananta. Ia menarik kembali kartu kuning yang sebelumnya diberikan kepada striker Persis Salo tersebut, hingga akhirnya pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong kesal dan melakukan protes keras. Sintayong itu malah mendapatkan kartu kuning dari Nasrullah Kabirov. Apa yang terjadi laga malam ini mengundang kekesalan dari Arya Sinulinga. Arya mengatakan bahwa Timnas U23 Indonesia unggul dari segi teknik, passing, lari, dan fisik. Akan tetapi, Timnas U23 Indonesia kalah dari wasit. Arya Sinulinga sampai memberikan sindiran keras kepada Qatar. Give free trophy to Qatar. Kasih saja piala itu ke Qatar, tulis Arya Sinulinga dalam akun Instagramnya. Setelah laga Timnas U23 Indonesia versus Qatar selesai, PSSI langsung kirim surat protes ke AFC. Surat protes atas kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov resmi dikirim PSSI. Sebelumnya, wasit asal Tajikistan tersebut mendapatkan sorotan pasca kepemimpinan laga Timnas U23 Indonesia melawan Qatar.
Salah satu hal yang paling disorot adalah kartu kuning kedua bagi Argenor yang merupakan arah pertandingan. Selain itu, ada keputusan-keputusan dari Nasrullah yang meringankan bagi Qatar meski tim tuan rumah melakukan pelanggaran keras. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan langkah protes sudah mereka ambil. PSSI sudah bersurat kepada Konfederasi Sepak Bola Asia AFC atas masalah ini. Memang protes tersebut dikirim tepat setelah pertandingan antara skuad Garuda Muda melawan Qatar. Resmi sudah kami masukkan setelah pertandingan, surat protes dikirim PSSI, kata Erick Thohir. Sementara itu pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong menyampaikan protesnya di sesi jumpa pers. Menurutnya aksi wasit Nasrullah justru lebih menguntungkan Qatar. Skuad Garuda Muda juga banyak dirugikan di laga tersebut. Wasit di lapangan jelas memberikan keuntungan kepada Qatar, jadi apapun yang kami coba wasit mengganggu kami, membuat keputusan terburuk terhadap kami, kata Sintayong pada sesi jumpa pers selesai lagi. Pelatih berusia 53 tahun ini sampai kehabisan kata-kata untuk menggambarkan kondisi yang terjadi. Dia menegaskan bahwa publik bisa melihat langsung laga antara kedua tim. Tentunya keputusan yang kontroversial dari wasit membuat rencana yang sudah dia bangun tidak maksimal. Bahkan hingga akhir laga Indonesia hanya bermain dengan 9 pemain setelah Ramadan Sananta mendapatkan kartu merah. Keputusan yang tidak adil. Anda lihat pertandingannya, jadi saya tidak berkomentar, katanya.